Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami atau proyek kami yang berjudul Rancangan Konveyor Pengangkut Sampah Apung Sungai. Nah, dimana izinkan kami di sini sebelumnya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ilham Najli, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua ada kawan kami ada Freddy Aditya, yang ketiga ada Kursuyo Manurung, dan yang keempat Novi Putra Jaya Jega. Oke, baik. Eh, Setelah itu kita masuk ke latar belakang, di mana di sini akan dijelaskan oleh Rasbio Manurung beserta rumusan masalah dan tujuannya. Kepada Rasbio Manurung dipersilahkan. Baik, terima kasih. Langsung saja kita masuk pada materinya, di latar belakang. Yang pertama, permasalahan sampah apung di sungai. Sampah di sungai merupakan permasalahan klasik sekaligus serius yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Volume sampah meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Berdasarkan penelitian, komposisi sampah di Indonesia terdiri dari 60-70% sampah organik dan 30-40% sampah non-organik. Kemudian dampak pencemaran dan banjir. Kita tahu dampak pencemaran dan banjir sangat fatal. Sebagian besar sampah non-organik tersebut terbawa oleh aliran sungai sehingga menyebabkan penyumbatan, pencemaran ekosistem, bau tidak sedap hingga banjir. Dan yang ketiga, perlunya sistem otomatis. Kita perlu memakai sistem otomatis yang mampu mengumpulkan dan mengangkat sampah apung secara lebih cepat, efisien, dan aman. Dan yang terakhir, solusinya. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah menggunakan sistem konveyor, berbantuan motor sebagai penggerak penarik sampah dari permukaan air ke tempat penampungan. Dengan konsep mekanis ini, pengangkat sampah akan berlangsung secara kontinu, tidak bergantung pada tenaga manusia, serta dapat ditempatkan pada berbagai sungai atau saluran air. Next, di rumusan masalah terdapat 4 poin. Yang pertama, rancangan sistem konveyor, spesifikasi dan dimensi, perhitungan daya dan torsi, dan analisis kinerja alat. Next, kemudian tujuannya. Tujuannya juga terdapat 4, yaitu merancang konveyor pengangkut sampah dan menentukan spesifikasi alat, kemudian melakukan perhitungan teknis, dan yang terakhir, menganalisis hasil rancangan. Oke, baik. Terima kasih kepada Rasbio Manurung atas penjelasannya. Kemudian kita masuk ke pengertian konveyor dan motor penggerak dan juga desain sistem, di mana penjelasan ini akan dijelaskan oleh teman kita Freddy Aditya. Kepada Freddy Aditya, silakan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian konveyor. Apa itu konveyor? Konveyor adalah alat pemindah material yang bekerja secara kontinu menggunakan sabuk bel, rantai atau skrew untuk memindahkan barang dari satu titik ke titik lain. Konveyor digunakan di banyak industri karena memiliki kelebihan seperti
bekerja terus-menerus, mampu memindah material ringan hingga berat, mudah dioperasikan, dan yang terakhir membutuhkan tenaga manusia yang minimal. Pada penelitian konteks sungai, konveyor berfungsi mengangkat sampah dari permukaan air ke bak penampungan secara otomatis. Lanjut. Di sini ada motor penggerak. Di sini kami menggunakan motor listrik DC dan AC, torsi ideal 3 sampai 5 Nm, kecepatan mencapai lebih kurang 90 rpm. Motor listrik digunakan sebagai penggerak utama konveyor. Data motor ditentukan berdasarkan gaya yang menarik sampah, berat konveyor ditambah sampah, gesekan sistem, dan yang terakhir kecepatan bel yang diinginkan. Rumus dasar di sini kami menggunakan ada 3. Yang pertama itu gaya. Rumus gaya itu F sama dengan massa kali gravitasi. Lalu yang kedua itu ada torsi. Torsi gaya dikali jari-jari. Dan yang ketiga kecepatan bel itu V sama dengan S per T. Lanjut. Nah, yang terakhir itu ada desain sistem. Desain sistem kami di sini mencakup 3, yaitu komponen utamanya. Yang pertama perangkap sampah, mampu menahan sampah di permukaan sungai. Yang kedua bel konveyor miring, mengangkat sampah ke atas. Yang ketiga kami menggunakan DC, motor listrik arus DC atau AC sebagai penggerak utama. Yang keempat rangka, menahan beban konveyor. Yang kelima roller atas dan bawah sebagai tempat sabuk penggerak. Yang keenam itu bak penampung sampah. Dan yang terakhir sistem transmisi bel atau gear. Nah, di sini juga ada mekanisme kerja alat. Mekanismenya pertama sampah terbawa arus dan tertahan di perangkap. Yang kedua arus sungai mengalirkan sampah ke mulut konveyor. Lalu motor menggerakkan bel dan menarik sampah ke atas. Lalu sampah jatuh ke bak penampung dan diproses langsung secara kontinu atau terus-menerus. Yang terakhir itu ada dimensi alat. Mengacu pada jurnal, konveyor didesain untuk bekerja di pinggir sungai dan panjang konveyor estimasi 2 sampai 3 meter. Di sini desainnya menggunakan lebar bel 20 hingga 30 cm dengan sudut kemiringan 30 sampai 45 derajat agar sampah mudah terangkat. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Friday Ditya atas penjelasannya. Nah, berikutnya kita masuk ke perhitungan teknis. Dimana perhitungan ini kurang lebihnya akan dijelaskan oleh teman kita Novi Putrajaya Jega. Dan berikutnya hasil perancangan dan kelebihan dan kurangannya. Itu juga akan dijelaskan oleh teman kita Novi Putrajaya Jega. Kepada Novi Putrajaya Jega dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan teknis yang dimana yang pertama yang harus kita perhitungkan yaitu menentukan gaya total, yang kedua menentukan torsi motor, dan yang ketiga kecepatan konveyor. Yang pertama menentukan gaya total sama dengan 60 Newton. Nah, yang kedua yaitu menentukan torsi motor. Di sini radius rollernya itu jari-jari 0,03 meter. Jadi rumusnya itu T sama dengan gaya kali jari-jari. Nah, di sini kan gayanya sudah ditentukan, yang dimana gayanya itu dengan angka 60 dikali jari-jari tadi 0,03. Nah, jadi dapatlah hasilnya 1,8 Newton meter. Nah, berarti
motor harus memiliki torsi lebih dari 1,8 Newton meter dengan rekomendasi 3 sampai 5 Newton meter untuk operasi aman. Nah, angka ini sesuai dengan data motor DC pada penelitian sebelumnya, yaitu 3 Newton meter. Terus kemudian yang ketiga yaitu menentukan kecepatan konveyor. Misal jarak 1 meter ditempuh dalam 6 detik. Jadi perhitungannya yaitu V sama dengan 1/6. Dapatlah hasilnya 0,16 meter per second. Nah, kecepatan ini sudah cukup untuk menarik sampah di sungai. Nah, jadi selanjutnya yaitu next hasil rancangan sistem. Nah, berdasarkan analisis jurnal dan teori, maka dirancang alat dengan spesifikasi sebagai berikut, yang dimana spesifikasi rancangannya itu yang pertama panjang konveyor 2-3 meter dengan lebar sabuk 20-30 cm, sudut kemiringan 30-45 derajat, motor dengan daya DC 12-24 volt atau AC-nya itu 0,5-1 horsepower. Terus torsi motor minimal 2 Nm atau lebih bagusnya idealnya itu 3-5 Nm. Terus yang selanjutnya yaitu dengan kerangkanya menggunakan besi hollow atau besi siku. Terus kemudian bak sampah kita menggunakan 5-10 liter kapasitasnya. Terus kemudian perangkap sampah atau sama dengan perangkap sampahnya itu terbuat dari beberapa tali sehingga membentuk jaring atau batang pengarah. Di sini kami menggunakan prinsip kerja yang dimana satu, sampah diarahkan ke inlet dari perangkap. Terus yang kedua, belt conveyor menangkap sampah dan mengangkutnya ke atas. Terus yang ketiga, sampah jatuh ke bak penampung. Terus yang keempat, proses berlangsung secara otomatis. Nah, di sini kami juga telah membuat analisis kerja alat, yaitu yang pertama, motor yang kami buat mampu menarik sampah dengan torsi aman dengan kekuatan tadi 3 Nm atau sesuai kebutuhan 1,8 Nm. Terus yang kedua, kecepatan konveyor 0,16 meter per second. Jadi cukup untuk kerja kontinu. Terus yang ketiga, sistem sederhana sehingga mudah dirawat. Yang keempat, dapat bekerja tanpa operator sehingga efisien. Jadi kita tidak perlu menggunakan lagi operator. Jadi alatnya itu otomatis. Terus yang terakhir yaitu dapat ditempatkan di sungai kecil hingga sedang. Nah, kelebihan alat ini yaitu yang pertama, sistem bekerja otomatis. Otomatis itu menambah nilai tambah dari alat. Terus yang kedua, mengurangi pekerjaan manual di sungai. Karena efek dari otomatis tadi. Terus yang ketiga, hemat energi dan ramah lingkungan. Terus yang keempat, meningkatkan efektivitas pembersihan sungai. Nah, ada juga kekurangannya, yang dimana tidak dapat mengangkat sampah berat seperti kayu besar, ban, dan lain-lain. Terus selanjutnya membutuhkan perawatan berkala pada belt dan motor. Terus yang selanjutnya lagi masih membutuhkan operator untuk pengangkutan bak sampah. Jadi pada saat sampai sudah penuh ke jaring tadi, ya dia juga memang membutuhkan orang untuk memindahkan lagi ke tempat yang seharusnya kita buang. Nah, jadi kesimpulannya mohon maaf, mungkin sekian dari saya serahkan kepada moderator.
Baik, terkait penjelasan tadi mungkin sudah cukup jelas yang dijelaskan oleh Nopi Putrajaya Jega. Nah, kemudian kita masuk ke simpulannya. Nah, oke baik. Jadi, rancangan konveyor pengangkat sampah biasa disebut pengangkat sampah apung sungai. Jadi alat ini memberikan solusi teknis yang efektif dalam mengurangi pencemaran sungai. Jadi sistem ini memanfaatkan konveyor yang digerakkan oleh motor untuk mengangkut sampah. Jadi alat ini bisa dibilang otomatis lah, semi otomatis. Nah, kemudian dari permukaan air ke penampungannya. Nah, yang dijelaskan Jega tadi sebenarnya sudah cukup baik. Tetapi ada juga kekurangannya di mana bak sampah ketika penuh masih harus ada operator yang untuk mengurangi sampah tersebut. Nah, kemudian berdasarkan hasil perhitungan, motor dengan torsi minimal 2 Nm dan ideal 3 sampai 5 Nm. Nah, sudah mencukupi untuk operasionalnya. Kemudian desain sederhana, mudah dirawat dan dapat diterapkan di berbagai lokasi sungai. Untuk desainnya kami eh, meletakkannya di makalah tersebut. Tapi untuk di PPT, mohon maaf kami belum bisa meletakkannya. Oke, selanjutnya ada saran untuk alat-alat ini, alat yang kami rancang ini. Jadi perlu pengembangan sensor. Misalnya bak sampah udah penuh, ada full, dia sensornya akan aktif atau bunyi, mana ini bisa menandakan penuh gitu. Nah, bisa juga kita buat sebagai penuh, dia bisa membuang atau mengumpulkan sampah ke tempat lain gitu, sehingga bak tersebut bisa mengosong. Nah, yang kedua sarannya bisa kita menggunakan tenaga surya untuk meningkatkan efisien energi. Mana hal ini untuk menghemat energi dan lebih ke ramah lingkungan. Oke, baik. Mungkin segitu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada lebih dan kurangnya, salah-salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.